Dampaknya, jika tidak dilakukan atau tidak dapat penanganan secara baik, prosesnya semacam ini. Ada nggak asesmen khusus pasien dengan pressure injury? Itu yang ditanya dulu. Oh Ada iya. nggak? Kalau khusus untuk pressure injury mah Loh, nggak ada sih. Belum ada nah, ya. itu dia. Belum ada. Padahal pada kasus ini untuk percepatan, salah satunya teman-teman boleh menggunakan teknik modalities therapy yang dikenal dengan negative pressure wound therapy. Tujuannya untuk apa? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Oke, jadi di kesempatan sesi sore hari ini kita akan coba untuk sharing ya. Khususnya tuh lebih ke beberapa kasus yang mungkin akan kita bahas. Dan di mana kasus ini juga yang dipertanyakan di sesi layanan konsultasi kita di program apa namanya Medcovazin pastinya. Dan kita coba untuk apa namanya share di kesempatan ini tentang gimana sih sebenarnya harus kita lakuin dan apa yang teman-teman harus mungkin persiapkan, khususnya perawatan luka pada pasien dengan pressure injury. Nah, kalau ngomongin terkait dengan pressure injury, teman-teman semuanya di sini eh, udah sering belum ngerawat pasien dengan pressure injury? Oke, pernah ya. Kalau pernah kasusnya kira-kira gimana ya? Cannot do anything. Bed rest. Oke, yang paling banyak bed rest ya. Terus lukanya kira-kira stadium berapa? Unstageable, Unstable. Berarti kalau unstable berarti kondisinya dia banyak eh, kasusnya menghitam. ya hitam ya. Oke, banyak kasus hitam. Dirawat lukanya berapa lama, Bu? Belum sampai selesai, udah di end. Itu ini ya, problem bersama ya, bahwa belum Iya, sampai lukanya sembuh tapi udah selesai pasiennya gitu ya. iya. Nah, jadi kalau kita ngobrolin terkait dengan kasus, maka ini memang menjadi salah satu challenge kita bersama. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan kondisi apa namanya? Diabetes, sorry, maksud saya dengan pressure injury yang commonnya itu bisa dengan permasalahan eh, diabetes atau dia dengan stroke ya. Itu kan biasanya akan sering terjadi yang namanya bed rest total. Dan ini menjadi salah satu yang harus kita lihat, bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa melakukan preventions sekaligus mengetahui beberapa resiko-resiko pasien yang datang dengan kasus-kasus pressure injury gitu tuh. Nah, em, banyak sekali karena memang beberapa faktor ya yang mempengaruhi adanya pressure injury itu selain kondisinya tadi ada comorbid pasiennya, kemudian bisa karena ada gangguan terkait dengan apa namanya pengetahuan atau eh, impaired kognitif, kemudian ada kondisi fisik yang memang dia tidak mampu untuk melakukan aktivitas, baik itu kondisinya entah mika-miki atau dia tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas untuk bergerak secara normal, sehingga potensi yang cukup besar pada pasien-pasien dengan kondisi diabetes ini tuh sering sekali terjadi gitu ya. Dan bukan hanya itu ya, ini tuh kerap kaitannya juga dengan tenaga kesehatan yang harus kita cek apakah tenaga kesehatannya itu memiliki pengetahuan yang baik terhadap prevention dan manajemen pada pasien-pasien dengan pressure injury yang kondisinya dia kita rawat, kemudian kita udah ikut pelatihan, misalnya kayak gitu ya, udah paham, tapi dia nggak punya experience di tempatnya terkait dengan perawatan eh, apa pressure injury. Itu juga salah satu eh, problem yang biasanya butuh ada coachingan gitu, butuh ada orang yang ditanyakan atau konsulen yang bisa
memberikan informasi yang baik gitu. Makanya teman-teman yang mengikuti program pelatihan di tempat kita itu selalu kondisinya akan kita berikan coaching ya, kemudian mengecek semua pasien-pasien dengan kondisi pasien yang memiliki pressure injury itu untuk dapat kita diskusikan bersama tentang apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan beberapa faktor pasien dengan pressure injury. Kemudian ada faktor yang lain ya terkait dengan SOP. Nah, ini nih SOP juga penting. Kenapa demikian? Karena SOP di beberapa rumah sakit terkadang itu memiliki panduan yang berbeda-beda, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang harus kita kaji ya. Dan terkait dengan alat pendukung. Karena eh, proses daripada asesmen atau mencegah pasien dengan pressure injury itu melibatkan antara perawatnya, rumah sakitnya, dan bagaimana kondisinya terkait dengan peralatan yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Jadi tiga faktor ini itu harus betul-betul dipersiapkan secara baik agar tidak terjadi permasalahan terkait dengan pressure injury. Nah, dampaknya jika tidak dilakukan atau tidak dapat penanganan secara baik, prosesnya semacam ini. Sebesar ini kondisinya terjadi kerusakan eh, pasien dengan luka pressure injury, apakah ini pertanyaannya, apakah ini kondisinya terjadi baru kemarin? Tidak mungkin. Karena ini pasti sudah terjadi berhari-hari, sehingga banyak sekali problem pasien yang harus dikaji, gitu. Baik faktor ekstrinsik maupun intrinsiknya dari pasien ini. Nah, sehingga em, menjadi salah satu challenge buat kita bersama untuk bisa nyelesain bagaimana sih caranya pasien dengan pressure injury ini nggak sampai luka segede ini. Jadi boleh dibayangin ya, pasien-pasien yang kondisi dengan pressure injury itu bisa terjadi bukan hanya di rumah sakit saja, di komunitas juga bisa terjadi. Atau kondisinya pada saat dia melakukan namanya mobilisasi dari komunitas ke rumah sakit itu juga dalam perjalanan itu bisa terjadi yang namanya eh, pressure injury kayak gitu tuh ya, sehingga ini harus menjadi edukasi bersama terkait tentang memberi pemahaman atau mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan perawatan luka khususnya pressure injury gitu ya. Nah, sehingga beberapa SOP ya yang dikeluarkan di beberapa guidelines terkait dengan baik itu asesmen maupun peralatan, bahkan beberapa teknologi yang dikembangkan untuk mengecek permasalahan pasien dengan pressure injury, juga ini bisa menjadi salah satu faktor yang harus dicek. Contohnya misalnya, pada pasien-pasien yang kondisinya dengan tirah baring yang lama, mungkin kita sama-sama cek, apakah di rumah sakit teman-teman sekalian sudah ada belum? Atau pengkajian si pressure injury ini dimulainya dari mana? Saya boleh tanya nggak kira-kira? Boleh atau ada yang mau sharing nggak kira-kira terkait dengan assessment pressure injury? Itu dimulainya dari mana? Yuk, teman-teman yang tadi sudah ada jawab nih. Pak, saya ngerawat pasien. Bed rest, Pak. Pernah, Pak. Pernah merawat, tapi tidak sering. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang kita belajar terkait dengan asesmennya. Kira-kira kapan memulai untuk melakukan yang namanya asesmen pressure injury ini di tempat layanan teman-teman? Dimulainya di mana? Boleh nggak share kira-kira? Izin Mas diidentifikasi. Ya, yes, diidentifikasinya Oh, dari mana Bu Desi? apa tuh namanya kalau apa namanya kan kalau yang seluruh tubuh itu lupa sih. Apa tuh? Apa tuh? Apa yang seluruh tubuh tuh? Apa tuh? Apa tuh? Pemeriksaan fisik. Iya, ya pemeriksaan fisiknya itu dilakuin dari kapan? Dari apakah pasien di mana sih sebenarnya? Di asesmen awal pengkajian keperawatan. Oke, berarti kalau di asesmen pengkajian awal keperawatan, berarti itu adanya di mana kalau alur rumah sakit pasien masuk pertama kali? Asesmen awal keperawatan itu bisa ada di IGD, rawat inap, di ruang kritikal, atau Sore, di
Betul, Ibu. Jadi kalau pasien masuk ke rumah sakit, pertanyaan yang pertama, ada nggak asesmen khusus pasien dengan pressure injury? Itu yang ditanya dulu. Oh iya. Ada nggak? Kalau khusus untuk pressure injury mah Tuh. nggak ada sih. Belum ada Nah, ya. itu dia. Belum ada. Padahal, betul, belum ada. Jadi, problemnya jangan bilang tiba-tiba orang rawat inap yang, oh gara-gara rawat inap nih yang jelek nih. Padahal harusnya untuk pengkajian terkait dengan pasien pressure injury itu dilakukan dari awal pasien masuk, dari IGD. Sehingga IGD itu harus ada yang namanya Braden scale, Norton scale itu harus ada. Untuk apa? Untuk ngecek ini sebenarnya pasien itu masuk pertama kali di tempat kita udah ada belum sih resiko pressure injury? Karena pressure injury ini terjadi seperti tadi kita bilang alurnya bukan semata-mata di hospital saja, tetapi kondisinya itu bisa dari rumahnya, mobilisasinya, atau ketika dari IGD dilakukan mobilisasi ke ruangan. Nah, sehingga setiap pemindahan pasien harusnya punya screening pressure injury. Kenapa? Karena tadi ingat pasien-pasien dengan pressure injury itu lukanya atau dia terjadi eh, apa namanya kerusakannya itu Bapak Ibu itu dia terjadinya dengan tidak disangka-sangka. Jadi prosesnya itu dia bisa dikenal dengan blanching. Nah, modelnya kayak gini. Ini blanching. Jadi eritema ya yang blanching. Jadi ada kondisi kepucatan yang muncul pada pasien-pasien dengan kondisi pressure injury yang kadang nggak bisa dilihat sama kasat mata. Kenapa saya bilang tidak bisa dilihat di kasat mata? Coba, teman-teman, aku mau ngecek dong. Boleh nggak buka kameranya semuanya? Aku pengen ngelihat warna kulitnya. Boleh nggak? Bisa aja Coba pengen lihat buka warna kulit. kameranya. Mau tahu aja. Aku pengen melihat kulitnya. Karena perbedaan warna kulit pada saat pasien datang dengan kondisi pressure injury itu menjadi salah satu faktor asesmen yang terkadang gagal pada saat dilakukan asesmen di awal. Kenapa? Coba cek yang warna kulitnya misalnya ya hitam pekat sama putih nih kayak Bu Justina coba lihat nih. Bu Justina putih nih, Bu Desi putih. Coba cek warnanya. Kira-kira kalau dia terjadi eritema bisa kelihatan nggak? Bisa. Dia kondisi dicubit dikit aja, udah langsung merah dia pasti. Ya, tapi kalau orang-orang dengan kondisi kulit warna hitam itu biasanya tidak terdeteksi secepat itu jika pasien tersebut terjadi yang namanya eritema. Sehingga pasien-pasien banyak sekali dengan stadium 1 itu tidak dapat pengkajian secara optimal dan nggak mampu diberikan asesmen secara baik pada pasien-pasien dengan stadium 1. Gitu Bapak Ibu. Makanya banyak yang gagal pada saat melakukan yang namanya pengkajian pasien dengan pressure injury. So, jadi kita mau ngapain ini? Kalau kondisinya di tahap pertama saja sudah gagal, berarti harus teman-teman untuk meningkatkan kompetensi teman-teman sekalian. Dalam bentuk apa? Skillful. Coba cek ini yang mungkin di rumah sakit, puskesmas, di komunitas, kalau lagi home care, coba cek pasiennya semuanya. Ada nggak terjadi kemerahan? Yang kemerahan tersebut terjadi pada tulang-tulang yang menonjol. Kenapa demikian? Karena banyak kasus yang muncul, Bapak Ibu di perawatan luka ini. Contohnya nih ya, yang sering didiskusikan sama kita, pasien-pasien dengan heel problem. Jadi di layanan konsultasi Medcopadzin Academy ada yang nanya nih terkait dengan pasien ya area kapalan yang dan dijahit namun terbuka kembali. Jadi dia kapalan terus kondisinya dijahit terbuka kembali. Ketika terbuka di stadium 3 red 100%, ada biofilm, eksudat, dan serosa.
Teman-teman, pada kasus-kasus pasien yang kondisinya terjadi pressure injury dan area tersebut tidak dihilangkan tekanannya, maka kasus kafalan atau kondisi luka tersebut itu nggak bakalan nutup. Jadi jangan banget berharap pasien-pasien itu kondisinya akan nutup, khusus pasien-pasien dengan diabetes. Nah, jadi kalau kondisinya macam ini, dia di heading, ya bakalan terbuka kembali. Kenapa? Karena nggak mungkin area-area yang bentuk kulitnya ini keras, terus kondisinya teman-teman mau nyatuin, mustahil. Makanya gimana caranya? Caranya harus dihilangkan tekanannya. Apa solusinya? Salah satu solusinya itu dikenal dengan prophylaxis dressing. Nah, di sini dikenal dengan foam. Jadi salah satu yang bisa teman-teman lakukan khusus pada pasien-pasien dengan kondisi pressure injury, semua perawatannya harus memiliki yang namanya foam atau dikenal dengan prophylaxis dressing. Kenapa? Karena tujuannya untuk menurunkan tekanan pada kasus-kasus ya pasien dengan eh, pressure injury ini gitu. Nah, atau biasanya di rumah pasien-pasien yang bed rest total. Apa yang mau dilakuin? Nih, yang benar. Nih tekniknya yang benar. Kalau pasien-pasien kondisinya ada terjadi perlukaan pada daerah heel. Jangan begini. Kadang-kadang di rumah pasiennya cuma dilihat apanya coba. Bokongnya doang yang dilihat. Tapi kakinya nggak dilihat. Sehingga yang terjadi apa teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah tekanan pada area-area tulang yang menonjol itu bukan hanya pada bokong, bukan hanya pada sakrum. Ayo, kita sama-sama tenaga kesehatan melek dikit terkait tentang mana area-area yang menonjol. Jadi kalau pasien-pasien di bagian kaki ada dia muncul lagi yang namanya luka, wajar. Karena sistem kita, sebab SOP di tempat kita, itu nggak berubah tekniknya. Coba kita cek, ada nggak yang ngelakuin hal seperti ini? Ya, ini dikenal dengan protokol tumit yang melayang, artinya dia floating heel. Jadi kita berikan ya penyangga itu di bagian kakinya sehingga heelnya itu tidak terjadi penekanan. Jadi bukan seperti ini, bukan kasih bantal, ya di 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 apa namanya dilipat-lipat kain sarung, bahkan ada yang kasih handscoon. Coba lihat muka-muka orang yang kasih handscoon ini. Hah? Memang dasar ya. Saya, Jadi Pak, termaksudnya Pak saya. Saya mohon mengaku dosa. maaf, mohon maaf ya. Ini terjadi kesalahan pada protokol buka sama ibumu, maaf. Jadi ini yang harus dipahami sama teman-teman sekalian. Sehingga SOP tadi harus dipersiapkan. Kemudian kalau ada SOP berubah, berarti apa? Peralatan disiapkan. Prosesnya kayak gitu. Ya, jadi jangan teman-teman kira, oh ngerawat luka tuh gampang. Oh ya udah tinggal tadi cuci angkat. Tidak. Khusus pada pasien-pasien dengan pressure injury harus betul-betul teman-teman paham terkait dengan area-area yang beresiko untuk terjadi pressure injury. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Pada pasien-pasien ya, misalnya nih, pasien udah 76 tahun, riwayat stroke ya. Kemudian dia terjadi yang namanya pressure injury nih di area apa namanya bokong. Teman-teman harus paham bahwa pasien-pasien dengan regeneration yang kondisinya sudah menurun, jadi kayak kolagennya udah menurun ya, kemudian kondisinya apa perfusinya udah menurun. Teman-teman jangan berharap kondisi perawatan luka pasien pressure injury itu bakalan sama treatmentnya. Pada kasus ini, untuk percepatan, salah satunya teman-teman boleh menggunakan teknik modalities therapy yang dikenal dengan negative pressure wound therapy. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat regenerasi sel. Karena sel pada pasien-pasien yang udah tua itu sangat lambat. Jadi gimana cara percepatnya? Percepatnya, kalau kayak gini dipakainya apa? Percepatan. Sehingga apa yang mau kita berikan?
berikan pasien-pasien, misalnya udah red kayak gini modelnya, pasien udah tua, dia kok kolagennya kurang, berarti teman-teman boleh kasih kolagen di dalam sini, ya. Kemudian boleh kasih metcopazin sedikit saja untuk ngelembapin, kemudian pakai yang namanya negative pressure wound therapy. Tujuan untuk apa? Untuk mempercepat regenerasi selnya. Jadi kalau besok-besok ketemu pasien udah tua, ya, jangan lagi mikirin, aduh ini butuh nih saya kasih cuman salep dong. Enggak. Butuhnya adalah tadi modalitas terapi untuk mempercepat regenerasi selnya. Sehingga pasien ini nggak masuk ke mana? Nggak jatuh ke paliatif tadi. Tuh, itu yang pengennya. Yang penting pasien udah tua, enak-enak lah dia dibuatnya. Jangan dibuat lagi kondisi menunggu perawatan luka yang cukup lama. Karena pada hari ini teman-teman, teknologi itu sangat cukup berkembang. Jadi jangan nggak dipakai. Silahkan pakai. Ya, ini pakai kayak gini proses kita 3 kali udah selesai kelar semua. Ya. Nah, kemudian satu lagi. Nah, ini coba lihat nih. Ini kan pemasangan ya beberapa alat-alat medis. Nah, setelah kita pasang alat medis, posisi juga ini sangat-sangat eh, membutuhkan posisi yang cukup baik. Misalnya nih, pasien-pasien yang dilakukan Mika-Miki, ini juga harus dicek. Jangan pula pasiennya dia 90 derajat dikasih. Ya kalau 90 derajat, pasti tulang yang nonjol di area pinggul itu pasti akan terjadi penekanan. Ya udah dia luka lagi. Kadang ada sembuh luka satu, tambah luka satu lagi. Nah, jadi dibonus-bonusin ini biar lama perawatannya ya. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi inilah kenapa penting sekali teman-teman untuk memberikan posisi yang benar, kemudian alat teknologi yang benar, kemudian support space yang benar, sehingga protokol yang teman-teman lakukan untuk perawatan luka khususnya pada pasien dengan pressure injury itu dapat tertangani dengan baik ya. Ini juga sama ya, ini juga sama prosesnya. Nih, coba bayangin nih ada pasien udah seluas ini ya. Nah, ini juga epibol udah nih, udah epibol dia nih. Sehingga kalau udah kayak gini, selain pemberian dari Mecobalamin, kasih negatif pressure wound therapy biar cepet dia healingnya. Kalau nggak lama dia nanti tuh teman-teman. Ya ini dia tadi yang saya sudah jelaskan dan beberapa form juga yang harus paham teman-teman pilih. Nah form biar dia nggak maserasi, yang dipilih itu yang bisa mengabsorb dia bentuknya tuh yang secara horizontal. Jadi dia kondisinya bisa mengabsorb secara baik sehingga tidak menyebabkan terjadi kerusakan dan maserasi pada area tepi luka. Nah, besok nih kalau pilih foam cari foam yang modelnya kayak gini. Yang dia kalau absorb tuh melendung bentuknya. Bukan dia ngelebar. Kalau dia ngelebar, dia bakalan akan maserasi, teman-teman. Tapi kalau dia melendung, ngikutin kontur, dia bakalan akan optimal absorpsinya. Ya, jadi ya. Nah, ini beberapa kasus pasien stroke ya teman-teman sekalian dilakukan perawatan. Ini menggunakan manajemen time ya, dipakaikannya dengan autolisis pasti dengan zinc cream. Kemudian kita menggunakan foam. Kemudian kita juga menggunakan sebagai absorbernya di sini ada pakai kalsium alginate karena pasien ini mudah berdarah ya. Dan terakhir kita menggunakan yang namanya eh, Pampers. Jadi Pampers ini tujuannya kalau seandainya BAB, pasiennya kena pertama kali Pampers. Jadi yang diganti cuma Pampersnya doang, sedangkan yang di dalamnya enggak. Nah, ini proseduralnya yang teman-teman bisa lihat ya untuk pasien-pasien dengan kasus pressure injury. Dan bagi kondisi yang lain, misalnya nih bagian apa namanya anusnya di tepi-tepinya ada kemerahan, misalnya gitu ya, sering kena pipis atau apa, teman-teman boleh menggunakan transparan film spray sebagai proteksi skin barriernya, sehingga nggak terjadi yang namanya kerusakan. Nah, ini progres perawatan lukanya untuk pasien dengan pressure injury tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, ini dia untuk manajemen perawatan pasien dengan pressure injury. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Kana atas sharing experience ya terkait dengan implementasi bundle pressure injury dan juga pencegahan pressure injury di fasilitas layanan kesehatan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu adakah yang mau bertanya?
kepada Nurse Kana. Ini sudah ada nih Pak Kana, pertanyaan dari Ibu Sunarsih gitu ya. Kapan kita bisa menggunakan kolagen? Oke, udah itu aja pertanyaannya sama adakah Dan NPWT apakah modifikasi? NPWT modifikasi? Dia nanya-nanya modifikasi, dia belajar ke UKR biar diajarin habis ini ya. Oke, Bu. Jadi penggunaan kolagen itu biasanya kita akan start itu pada saat inflamasinya sudah turun, Bu. Jadi inflamasi sudah turun, kemudian kondisi dari si warna dasar luka tadi itu sudah mulai muncul kemerah-merahan. Kalau seandainya masih ada, ya tadi ya ada sedikit-sedikit lah selapnya, nggak apa-apa Ibu pakein aja. Karena nanti dari situ dia akan merangsang munculnya si granulasi secara cepat. Dan pastinya pada saat kegiatan itu Ibu lakukan, Ibu berbarengan antara otolisis, mekanikal, dengan pemberian kolagen. Sehingga kondisinya dia bisa cepat grow up dan menutupi area-area yang kondisinya terjadi seperti kayak bone expose, tendon expose. Biasanya kan bagian-bagian sakrum itu sampai terjadi tendon expose ya. Nah, jadi pada saat pasien-pasien dengan tendon ekpos tuh jangan dibiarin, jangan otolisis, otolisis, otolisis saja, jangan. Tapi kondisinya dikasih beberapa simulasi seperti kayak kolagen, biar dia juga bisa mempercepat proses regenerasi si fibroblast sehingga si granulasinya bisa tumbuh di area tulang secepat mungkin. Begitu, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada NPWT modifikasi? Sebenarnya ada NPWT modifikasi. Beberapa NPWT modifikasi itu mereka merekomendasikan eh, ini modifikasi yang masih dalam bentuk merek ya Bu, Piku misalnya kayak gitu itu juga bisa dipakai ya. Atau Ibu boleh pakai suction mesin, tapi suction mesin aku susah untuk ngejelasin di sini. Ibu boleh nanti ikut di program advance biar kondisinya bisa saya jelasin gimana cara untuk modifikasinya ya. Gitu Ibu Sunarsi. Ya, alah Ibu. Pak, produk kolagen yang murah apa ya? Aduh, ada yang nanya produk kolagen yang murah nih. Gimana Bu Pipit? Lanjut Bu Pipit, silakan. Ya, ada yang mau, ini ada pertanyaan terkait kolagen, apa maksudnya? Atau enggak? Oke, Ya, apakah ini maksudnya kalau maksudnya? gitu, Mas. Ya. Ada yang gel, ada yang lembar kayak fit ya bentuknya. Kalau yang saya tahu Bu, yang gel. biar dia nggak langsung rilis, kalau misalnya dimodifikasi sama negatif resonance terapi, aku nggak nganjurin dia bentuknya yang gel, karena dia bisa Iya, itu bahaya. kesedot. Kalau dia udah rata, granulasi udah bagus, baru boleh pakai yang gel. Tapi kalau dia bagian-bagian yang kondisinya masih kita mau modifikasi dengan NPWT ya pakainya yang lembaran, yang spong sebenarnya dia bukan lembaran, dia bentuknya kayak spong gitu. Itu dia. Aku langsung jawab ya Bu Pipin, ini ada tanya produk kolagen yang murah. Nggak ada produk kolagen yang murah. Semuanya sama harganya. Jadi pakailah apa saja yang berbentuk untuk bisa menstimulasi si granulasi. Oke Pak Igede? Mungkin sedikit tambahan ya Pak. Pastikan Bapak Ibu, jadi ketika kita membeli satu produk gitu ya, jangan cuman saya kita cari yang paling murah gitu, tapi kita harus lihat Iya. apakah produk tersebut sudah ada izin edarnya, kemudian apakah sudah ada studi kasusnya atau minimal evidence studi kasus, atau kalau lebih bagus lagi sudah ada hasil penelitiannya seperti itu, karena kita tidak bisa menutup mata saat ini banyak sekali gitu ya produk-produk gitu di luaran sana yang mungkin masih belum jelas izin edarnya tapi sudah banyak dipakai gitu ya. Jadi mungkin itu sih yang mohon diperhatikan ketika nanti mau membeli produk gitu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Hana. Hmm. Dari Bu Sera, eh, saya sedang menangani pasien PI, pasien usia 92 tahun, stadium 4, sudah perbaikan, sudah 2 bulan, dan hampir menutup. Tapi saat ini luas lokanya agak terbuka kembali, dan apakah ada yang salah gitu ya pada saat perawatan nurse? Mungkin silahkan Pak Hana, boleh dijawab.
Ini biasanya banyak sekali pasien-pasien dengan kondisi pressure injury udah mau sembuh, dia kondisinya ada yang kebuka kembali. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana mobilisasi di rumah sama nutrisi, dua itu. Ya, terkadang mobilisasi di rumah kita udah menggunakan misalnya beberapa bahan balutan, tapi tadi beberapa kasus misal mobilisasi seperti eh, memindahkan pasien, kemudian apa namanya pasien eh, apa namanya si mika-miki pasien yang nggak optimal ya kalau misalnya pasien itu di rumah itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kenapa dia bisa terbuka kembali. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Nah ini penting pasien-pasien yang kondisinya udah tua itu teman-teman harus kasih protein sama kolagen. Nah itu penting ya misal kolagen dari eh, gabus telur kayak gitu tuh juga bisa menjadi salah satu sumber yang bisa memperkuat si eh, apa namanya eh, jaringannya tadi. Atau bisa kalau misalnya nanti dicek dapat oh Pak misalnya nutrisinya kurang berarti kita boleh tambahkan beberapa kolagen secara topikal tadi boleh kasih kolagen ya dicampur dia dengan jadi kolagen atasnya dicampur pakai metcovazin yang red kemudian taruh di atas sana tutup pakai foam. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusinya. Jadi dua itu dulu screening, kemudian solusinya kalau memang betul boleh diberikan si kolagen dan campur dengan metcovazin red. Gitu dari saya. Baik. Baik, Eh, apakah masih ada pertanyaan atau sudah jelas, Ibu Sera? Oke, Iya, kalau Ibu Sera, sudah, ini ada satu, pasiennya udah. Heeh. ya, ada satu pertanyaan lagi nih Pak Kana, terkait dengan protokol kulit melayang. Alas untuk kaki yang kita pakai apa ya Pak? Apakah bisa selimut atau ada alas lain? Jika selimut sekitar berapa lapis sehingga tidak tertekan atau bantal yang digunakan? Bu Dewi Ini ke maksudnya Medcovazin aja. Ada bantal kaki, Bu. Bantal kaki ada, Bu. Udah dikemas sama Medcovazin, Bu. Bentuknya oh bagus, Bu. Warnanya hijau, bisa ditaruh di kaki, di belakang punggung. Jadi, Bu nggak usah mikirin selimut-selimut lagi. Udah sana ke Medcovazin aja, Bu. Ya, biar langsung nanti di provide sama Medcovazin untuk dapat si bantal itu. Jadi aman sentosa, Bu. Jangan Bapak pakai Ibu, selimut. Selimut tuh benyos bu, begitu dikasih udah langsung ces. Rupanya Bu Desi sama Bu Justina tuh berdua mereka. Hmm, ya. Oke, baik, gitu Bu terima ya. kasih. Ya, terima kasih Pak Karna. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, terkait dengan pressure injury. Ini ada satu lagi Pak Karna, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana strategi perawatan luka jika pressure injury berada di area sakrum yang sering terpapar inkontinensi? Ya, inkontinensianya apa dulu? Fekal atau urin? Ya udah lah ya aku jawab ya prosesnya. Kalau dia kondisinya urin, oke. Kalau urin kombinasi fekal, urin itu salah satu yang harus dilakukan dengan menggunakan kateter. Ya pastikan kateternya nggak bocor, nggak struktur, nggak lobok ya. Biasanya kalau lobok itu berarti ada beberapa teknik yang dilakukan pemasangan kateterisasi itu yang nggak benar. Biasanya dia sering bocor itu. Ya, kalau misal seandainya dia terjadi misalnya rembesan ya, berarti teman-teman harus evaluasi si eh, kateterisasinya. Dah, terus kalau dia fekal berarti tadi tekniknya seperti yang saya sudah paparkan, taruh dulu diapersnya sebagai lapisan terakhir untuk bisa sebagai proteksi agar feses itu nggak kena langsung ke bagian lukanya. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah area. Pada saat area itu mungkin berdekatan dengan yang namanya feses, anjuranku untuk tahapan awal, Bapak Ibu,
Jangan menggunakan foam karena itu mudah banget resiko untuk lepas. Anjuranku boleh menggunakan negative pressure wound therapy kalau sakrumnya dia terlalu besar sampai dia ke tahap yang cukup aman untuk Bapak Ibu lepas nggak menggunakan negative pressure wound therapy. Itu dia. Em, Kalau misalnya dia jauh ya dari area anus, berarti kondisinya teman-teman boleh menggunakan yang tadi saya sudah jelaskan di PPT saya, menggunakan foam, kemudian menggunakan metcovazin tadi, silver boleh kalau dia infeksi, kalau nggak infeksi ya reguler doang. Kemudian selanjutnya adalah boleh menggunakan yang namanya diapers sebagai apa namanya penghalang terakhir. Jadi kalau misalnya kena feses ya kena diapersnya aja berarti bisa ganti diapersnya doang. Gitu. Terus yang ketiga adalah proteksi sekitar kulit menggunakan spray boleh. Kalau nggak ada spray boleh metcovazin lotion. Nah, biar kondisinya itu terproteksi dengan baik. Menggunakan metcovazin lotion biar dia nggak kering. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia terlampau basah, pakainya berarti namanya skin barrier spray. Semprotin kayak tadi yang kayak di slide saya. Disemprotin semua areanya udah cukup gitu doang. Gitu, Bu Pak Rian. Dari saya untuk jawaban strategi pasien pressure injury pada area sakrum yang terjadi terpapar pasien dengan inkontinensia. Oke. Baik. Ya, siap. Boleh nanti dilanjutin ke layanan konsultasi ya. Kirimin video-videonya biar kita sama-sama ngecek apa kira-kira mungkin yang salah atau yang sudah benar dalam teman-teman melakukan perawatan khusus pada pasien dengan pressure injury. Rian Fitriawati. Oh, cewek. Sorry, sorry. Bu Rian. Gitu, Bu. Ya, itu dari saya. Oke, itu mungkin Bu Pipin. Yang lain ada yang mau di-sharekan lagi, Bapak Ibu? Ini banyak nih dari RSUD, RAPB, ya. Banyak banget yang dari RSUD nih teman-teman sekalian. Di RSUD teman-teman udah ada WOCTM belum? Bu, RSUD Ibu udah ada belum, Bu Justina? Kenapa, WOC Pak? Sorry. WOCTN udah ada belum? Kayaknya belum ada ya, Boy ya? Belum ada kayaknya deh, Pak. Ya, kalau belum ada Ibu atuh langsung belajar. Ya, Buat nanti makanya sekarang poliluka, saya hadir di perawatan. sini, Pak, biar tahu. Ah, setuju. Ya, Soalnya habis ini aku baru langsung. buka klinik perawatan luka, Pak, di rumah sakit. Oh, di RSUD Ibu. Iya, Ah, oke. jadi makanya saling sambil kita apa namanya berproses melengkapi. Pilih-pilih. Ya, mm-mm. Gitu Siap. deh, Pak. Oke. Keren, keren, keren. Oke, yang lain Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi kira-kira? Cara mendapatkan NPWT langsung hubungi apa namanya? Udah hubungin Medcovasin aja langsung semua nanti biar difasilitasi. Ya Bu ya, langsung aja itu nanti dihubungin biar nanti difasilitasi. Oke, apalagi? Kalau nggak ada gimana Bu Pipit? Kayak mana ini? Kenapa Bu Pipitnya menghilang? Iwal, baik. Siapa nih? Yang lain ada kira-kira? Nggak ada ya Bapak Ibu? Nggak ada nih kayaknya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ya, bye-bye Mbak Ulis. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Kana dan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa untuk Pak Nurse Kana Fajar. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mungkin sebelum itu saya mau dengar nih closing statement dari Nurse Kana Fajar. Silakan Nurse Kana. Oke, ya dari saya begini Bapak Ibu simpelnya. Dalam hidup ini kita itu cuman hanya dua dikasih pilihan, merawat atau dirawat. Ya, jadi Bapak Ibu pilih yang mana, dirawat atau merawat.
Jika Merawat Bapak. kalau misalnya memilihnya merawat, jadilah tenaga kesehatan perawat yang profesional yang paham benar tentang apa kebutuhan masyarakat kita. Karena hanya itu aja kuncinya Bapak Ibu. Kegiatan yang kita lakukan ini akan sangat-sangat berfaedah baik jika kita dapat mengubah banyak orang dengan permasalahan pressure injury. Thank you. Terima Oke, kasih baik. Bapak. Terima kasih Nurse Kana Sukses Fajar. selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang pastinya dengan kasus-kasus yang menarik lainnya ya, Pak. Oke, Betul. baik. Terima kasih Nurse Kana Fajar untuk waktunya. Mungkin kita cukupkan bersama Nurse Kana. Terima kasih, Nurse.